Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila kamisah. Qadi talabah syadani wa arsyadakum ta'ala naftatih wa nabda liqa'ana hadas sabah bil basmalah. Intahayna min kitabin nikah wal an nakhtu wa nastamir wa naqra kitabul jinayat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa limasyayikhi masyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Kitabul jinayat. Pembahasan yang berikutnya seperempat terakhir dari matan fikih Abi Syuja adalah membahas tentang al-jinayat, tindak pidana alal badan yang dilakukan terhadap badan, baik itu berupa pembunuhan atau bukan pembunuhan. Bukan pembunuhan itu bisa dalam bentuk menghilangkan salah satu anggota tubuh, qat'ul atraf, jari, gigi dan lain sebagainya, atau ibtalul manafi'. Qat'ul atraf sehingga ibtalul manafi', menghilangkan fungsi dari anggota tubuh, atau al-juruh, luka atau luka. Khatil ahibba arsyadani wa arsyadakum ta'ala. Al-qatlu ala thalathati adrubin. Tindak pidana pembunuhan itu ada 3 macam. Yang pertama amdun mahdun, murni disengaja. Ayaqsida syakhsan bima yaqtulu ghaliban. Jadi ya memang mencelakai seseorang dengan sengaja, di mana alat yang digunakan atau tenaga yang digunakan secara umum dapat mengakibatkan objek dari serangannya itu mati. Wa khata'un mahdun, murni keliru, salah. Murni keliru atau salah. Allah yaqsida syakhsa, pengen ngelempar ayam, kena orang, meninggal dunia. Itu nanti masuknya dalam kategori tindak pidana pembunuhan yang khata'. Yang ketiga adalah wa amdun khata', sengaja tapi keliru. Sengaja tapi keliru, atau lebih sering disebut dengan syibhu amdin, menyerupai sengaja. Kalau yang amdun mahdun tadi kan mencelakai dengan alat yang memang secara umum dapat mengakibatkan objeknya meninggal. Nah, amdun khata' ini menggunakan alat yang secara umum sebenarnya tidak bisa dipakai untuk membunuh, kan gitu. Tapi ternyata malah mati, malah meninggal dunia. Ayaqsida syakhsan bima la yaqtulu ghaliban. Misalkan main sama temen, terus dijewer temennya karena jengkel mungkin atau gemes kan. Habis dijewer malah mati. Misalkan umumnya kan jewer itu nggak bisa bikin orang mati, kan gitu. Tapi jewernya sengaja, makanya disebut dengan amdun khata'. Fal amdul mahdu, adapun yang murni sengaja, ayyamita ila darbihi, menyengaja memukulnya, memukul objeknya, atau mencelakai, melukai dan lain sebagainya. Jadi darb di sini tidak baku memukul ya, bentuk apapun yang berupa serangan. Bima yaqtulu ghaliban, yang secara umum dapat mengakibatkan kematian atau pembunuhan. Wa yaqsida qatlahu, dan bermaksud secara sengaja untuk membunuhnya. Bidzalika, dengan serangan tersebut, fayamutu, kemudian objeknya meninggal dunia. Tapi tambahan wa yaqsida qatlahu bidzalika fayamut ini tambahan yang dhaif. Para ulama Syafi'iyah mengatakan
tambahan ini ghairu mu'tabar. Jadi meskipun tidak dengan niat membunuh, tapi kalau menggunakan alat yang secara umum dapat membunuh, ya berarti masuknya kategori amdun mahdun, murni sengaja. Pakai pisau nyerang orang, saya nggak niat membunuh dia kok. Ya, kemudian yang diserang meninggal dunia, ya sudah, tetap masuknya nanti amdun mahdun. Fayajibul qawadu alaihi, maka wajib ditegakkan al-qawad. Al-qawad itu kisos, alaihi atasnya, atas si pelaku. Fa in afa anhu, apabila orang yang berhak menegakkan kisos kepada pelaku memaafkan, tentunya berarti kan keluarganya si yang meninggal dunia, anak-anaknya kan gitu. Wajabat diyatun mughalladhatun halatun fi malil qatil, wajib membayar diyat mughalladah, diambilkan dari hartanya si pelaku. Halatun maksudnya di tahun itu, tidak boleh ditunda sampai tahun depan. Diyat mughalladah itu berapa? 100 ekor unta. 100 ekor unta, yang 30 hiqah, yang 30 jada'ah, yang 40 khalifah atau khalifah. Di belakang nanti ada 100 ekor. Wal khata'ul mahdu, murni keliru, tidak sengaja. Ayarmiya ila syai'in, melempar pada objek tertentu, fayusi barajulan, kena orang, fayaqtulahu, kemudian membunuh orang tersebut, kan gitu. Niatnya ngelempar pancing, niatnya kan niat ngelempar pancingan, malah kena ini kena apa, tengkok orang sampai bonjret, kemudian meninggal dunia. Fala qawada alaihi, maka tidak ada hukum kisos atasnya. Bal akan tetapi tajibu, wajib diyatun mukhaffafah, membayar diyat mukhaffafah. Dalilnya kan di surat An-Nisa itu kan, waman qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahlihi. Alal akilati, al akilah itu, jadi diyat mukhaffafahnya ini dibebankan kepada al-akilah. Akilah itu siapa? Asobah laki-laki selain aslun dan far'un. Asobah laki-laki selain aslun dan far'un. Kalau disebut kata asobah, antum sudah paham ya? Yang dulu kita bahas di pembahasan ahli waris. Asobah, kakak, adik, kan, paman, itu termasuk dari asobah. Muajjalatun fi thalathi sinina, tempo waktunya dibayarkan dalam waktu 3 tahun. Kalau diyat mukhaffafah itu sama 100, cuma kriterianya yang berbeda. Kalau tadi kan 100 itu 30 hiqah, 30 jada'ah, 40 khalifah. Kalau yang diyat mukhaffafah 20 hiqah, 20 jada'ah, 20 bintu makhad, 20 bintu labun, 20 ibnu labun. Wa amdul khata' atau syibhu amdin, pembunuhan yang menyerupai sengaja. Ayya qasida dzarbahu, sengaja memukulnya, menyerang objek,
bima la yaqtulu ghaliban, dengan alat yang secara umum tidak dapat digunakan untuk membunuh. Fayamutu, malah meninggal dunia. Fala qawata alaihi, maka tidak ada kewajiban atau tidak ditegakkan qisas padanya. Bal, akan tetapi tajibu, wajib membayarkan diyatun mughalladah, diyat mughalladah alal akilati, kepada akilahnya, muajjalatun fi thalathi sinina, diberi tempo waktu selama 3 tahun. Ini 3 jenis pembunuhan. Jadi kalau terjadi kasus pidana pembunuhan harus diklasifikasi dulu, apakah dia amdun mahdun, atau dia khotoun mahdun, atau amdun khoto syibhul amdi, kan gitu. Kalau yang paling berat, paling parah ya memang amdun mahdun, disengaja, apalagi direncanakan sebelumnya, dibuat strategi taktik gimana nanti setelah membunuh, nanti gimana caranya biar lolos, itu kan, CCTV dirusak dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, itu. Wa syaraitu wujubil qisasi arba'atun, syarat wajib ditegakkannya qisas ada 4. Jadi ternyata aturan terkait dengan hukum qisas itu tidak terus wah ngeri sekali Islam itu, bunuh balas bunuh, gitu kan. Nanti bunuh-bunuhan gimana, gitu. Ada aturannya, ada aturan mainnya, ada SOP-nya. Yang pertama syaratnya adalah ayyakunal qatilu balighan, pelaku pembunuhan adalah orang yang sudah balik. Standar balik masih ingat? Laki-laki mimpi basah, usianya di atas 9, atau usianya mencapai 15 tahun meskipun belum mimpi basah. Kalau perempuan haid usianya sudah 9, atau maksimal atau usianya sudah 15 tahun meskipun belum haid. Wa alla yakuna walidan lil maqtul, balighan akilan, berakal. Artinya kalau ada orang membunuh dalam kondisi tidak berakal, itu nanti akan beda konsekuensinya. Tidak ditegakkan qisas, nanti diganti dengan diyat dan lain sebagainya. Wa alla yakuna walidan lil maqtul, si pembunuh bukan orang tua, bukan bapaknya yang dibunuh. Wa alla yakunal maqtulu anqasa minal qatil, hendaknya korban pembunuhannya itu tidak lebih rendah, tidak lebih kurang dari si pelaku. Maksudnya lebih rendah, lebih kurang ini apanya? Bikufrin, karena kekufuran. Artinya secara agama si objeknya tidak boleh lebih rendah. Kalau yang dibunuh itu orang orang kafir, ya maka kalau yang membunuh orang muslim tidak ditegakkan qisas. Tidak ditegakkan qisas. Aurikin, rikin itu perbudakan. Kalau yang dibunuh itu seorang budak, maka yang membunuh tidak dihukum qisas. Oh, harus. Jadi bukan laki-laki dan perempuan. Artinya kalau korbannya perempuan, pelakunya laki-laki, nggak diqisas, enggak berlaku. Jadi yang menjadikan yang menjadi syarat itu perbedaan kaitannya dengan agama dan status budak atau tidak budak, bukan status jenis kelaminnya. Wa tuqtalul jama'atu bil wahidi, sekelompok orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan
dihukum kisos meskipun korbannya hanya satu. Wa kullu syakhsaini jaral qisasu bainahuma fin nafsi yajri bainahuma fil atraf. Setiap dua orang yang berlaku hukum qisas di antara keduanya kaitannya dengan nyawa. Jadi ini mubtada'nya panjang. Mubtada'nya ini dari wa kullu syakhsaini jaral qisasu bainahuma fin nafsi, baru mubtada'nya yajri bainahuma fil atraf. Setiap dua orang yang berlaku pada keduanya kisos kaitannya dengan nyawa, maka berlaku pula antara keduanya kisos dalam kaitannya dengan atrof, bagian tubuh. Setiap anggota badan yang bisa dihitung ruasnya, maka ada kisosnya. Jari, kan ada ruasnya, kan bisa dihitung ruasnya. Kan, misalkan mokleke jari kelingking, yang poklek sendi kedua, ya berarti kisosnya sama nanti. Gitu. Hilang manfaatnya atau fungsi dari anggota tubuh, misalkan membuat seseorang buta, maka nanti kisosnya sama. Pelakunya jadi nanti dibuat buta, kan gitu. Atau membuat tuli, maka nanti sama, ada kisosnya. Luka juga nanti sama, cuma kaitannya dengan luka nanti ada marotipnya. Jadi luka dalam fikih itu nanti ada 10 derajat. Yang sampai ada kisosnya itu namanya al-mudihah. Mudihah itu luka yang sampai ke tulang. Jadi kalau lukanya kulit berdarah itu tidak ada kisosnya. Tapi kalau lukanya itu sampai pakai parang sampai ke tulang, nah itu nanti baru ada kisosnya. Artinya kisos itu ya nanti dibalas dengan yang sama, kan gitu. Wa syaraitu wujubil qisasi fil atraf, syarat-syarat wajib ditegakkannya kisos kaitannya dengan anggota tubuh, ba'da syaraitil madhkurati, setelah atau selain dari syarat-syarat yang sudah disebutkan sebelumnya tadi 4. Ithnani itu ada 2. Al-ishtiraku fil ismil khasi, kesamaan dalam nama yang spesifik. Maksudnya apa? Al-yumna bil yumna, jempol kanan ya dengan jempol kanan, tangan kanan ya dengan tangan kanan, kaki kiri dengan kaki kiri. Wal yusra bil yusra. Wa alla yakuna bi ahadit tarfaini syalalun. Pada salah satu dari 2 anggota tubuh, maksudnya anggota si pelaku dan korban, syalalun, tidak ada yang lumpuh. Kalau ada yang lumpuh maka tidak bisa diberlakukan hukum qisas. Wa kullu udwin, setiap anggota tubuh, ukhidha min mafsilin, yang diambil dari ruasnya, fa fihil qisasu, maka ada qisas padanya. Wala qisasa fil juruhi, tidak ada kisos pada luka, illa fil mudihah, kecuali luka yang sampai derajat al-mudihah. Al-jurhul ladzi yasilu ila azmir ra'si wa yudihuhu aw yakshifu anhu lahm. Ini kaitannya dengan pembunuhan. Jenis-jenis pembunuhan, syarat-syarat wajib ditegakkannya kisos. Kemudian kisos kaitannya dengan anggota tubuh. Tadi ada pembahasan tentang diat. Nah, kita baca diat sekarang. Faslun fid diyati, fasal menjelaskan tentang diat.
Diyat itu apa sih? Diyat itu adalah al-malul wajibu bil jinayati ala hurin fi nafsin aw tarafin. Harta yang wajib diserahkan karena tindak pidana, baik tindak pidana itu kaitannya dengan nyawa atau karena menghilangkan anggota tubuh, meniadakan atau menghilangkan fungsi atau melukai anggota tubuh. Wadiyatu ala dzarbaini, diyat itu ada dua. Mughalladatun wa mukhaffafatun, diyat mughalladah dan diyat mukhaffafah. Fal mughalladatu mi'atun minal ibil. Mughalladah itu 100 ekor unta. Salasuna hiqqatan, 30 ekor hiqqah. Hiqqah itu unta yang usianya sudah 3 tahun. Wa salasuna jada'atan, 30 jada'ah. Jada'ah itu yang usianya 4 tahun. Wa arba'una khalifatan fi butuniha auladuha, 40 ekor khalifah. Khalifah dalam hal unta adalah unta yang dalam perutnya ada anaknya sedang bunting. 30 hiqah, 30 jada'ah, 40 khalifah. Wal mukhaffafatu, adapun diyat mukhaffafah mi'atun minal ibil, sama 100 ekor unta. Ishruna hiqatan, 20 ekor unta berusia 3 tahun. Wa ishruna jada'atan, 20 ekor lagi berusia 4 tahun. Wa ishruna bintalabunin, yang 20 ekor lagi bintalabun, usianya 2 tahun. Wa ishruna ibna labun, yang 20 lagi adalah ibnu labun. Kalau bintalabun itu betina, ibna labun berarti jantan. Wa ishruna binta makhad, yang 20 adalah bintu makhad. Bintu makhad. Bintu makhad itu unta yang umurnya 1 tahun. Fa in undimatil ibil, kalau tidak ada unta, untuk ila qimatiha, maka diganti dengan nilai yang sepadan dengan 100 ekor unta tersebut. Misalkan unta yang sedang dalam kondisi bunting itu harga jualnya berapa? Berapa kira-kira? Misalkan 1 ekornya itu harganya mungkin sampai 1,5 M misalkan. Ya berarti tinggal dikalikan aja. Tinggal dikalikan yang dalam kondisi bunting tadi berapa kan gitu. 40 ya berarti 1,5 kali 40 sama dengan 60. Wakila, dikatakan pula, tapi ini ghairu mu'tamad. Wakila di sini ghairu mu'tamad. Yuntaqalu ila alfi dinar, diganti dengan 1000 dinar. Awisnai asyara alfa dirham, atau 12.000 dirham. Wa in gullidat zida 'alaiha thuluth, kalau di mughalladhahkan maka ditambah 1/3 lagi. Tapi ini qaul dhaif. Yang kuat dalam madzhab Syafi'i ya kalau tidak ada unta maka dihitung, ditaksir berapa yang sepadan dengan 100 ekor unta tersebut. 1 triliun ya berarti bayar 1 triliun kan gitu. Untuk 1 nyawa. Kalau yang dibunuh itu ratusan nyawa ya berarti tinggal dikalikan aja. Saya kok ngantuk kenapa ya? Wa tughalladu diyatul khata'i, diyatnya qatlul khata' itu dimughalladhahkan. Aslinya kan pembunuhan yang amdun khata' kan diyatnya mukhaffafah. Nah, dalam 3 kondisi ini nanti maka diyatnya dimughalladhahkan fi salasati mawadhi'a. Yang pertama idza qatala fil haram,
kalau tindak pidananya dilakukan di tanah suci. Tapi yang dimaksud di sini al-haram secara spesifik adalah Mekah, Madinah enggak. Au fil ashhuril hurum, atau pada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bukan Syawal ya. Syawal bukan bulan haram. Syawal itu bulan Idul Fitri. Idul Fitri di mana nanti antum? Di rumah. Di rumah apa di rumah sendiri? Di rumah orang tua? Oh, di rumah mertua? Di rumah mertua nggak usah balik sini. Au qatala dza rahimin mahrumin, atau membunuh orang yang masih ada ikatan rahim sebagai mahram. Ibu, saudari, adik perempuan, kakak perempuan gitu. Yang kemahromannya itu murni atau asli dari ibu bapak, bukan karena susuan. Karena susuan nanti tidak berlaku, tidak dimughalladhahkan. Berasa lagi. Wadiyatul mar'ati 'ala nisfi min diyatir rajul. Diatnya perempuan itu setengah dari diatnya laki-laki. Wadiyatul yahudi wan nasrani thuluthu diyatil muslim. Diatnya orang Yahudi dan Nasrani sepertiga diatnya orang Muslim. Maksudnya apa? Pembayaran diat karena kasus pembunuhan terhadap perempuan itu setengah dari diat normal. Membunuh Yahudi dan Nasrani yang khotok ya di sini ya, bukan dengan sengaja ya. Maka diatnya diatnya sepertiga diat seorang muslim. Wadiyatul majusi thulutha usyri diatil muslim. 2/3/10 diatnya seorang muslim. 2/3/10 itu berapa ya? Susah saya membahasakannya. Wa takmulu diyatun nafsi fi qat'il yadain. Sempurna pembayaran diat nyawa atau sama seperti diat menghilangkan nyawa ketika terjadi tindak pidana memutus atau memotong kedua tangan. Jadi kalau tindak kriminal itu mutilasi, dipotong kedua tangan, memotong kedua tangan, maka diatnya diat full. Diat full yang tadi 100 ekor unta, tidak dikurangi. Kalau cuma satu, misalkan ada pelaku mutilasi, tangan cuma sebelah yang enggak cuma ya, tangan itu satu, tangan kanan yang dianu, maka diatnya nanti setengah. Warijlaini, kedua kaki. Yang dimaksud dengan rijl di sini adalah kaki sampai kedua mata kaki. Wal anfi, mana anfun? Wal udhunaini, telinga. Wal ainaini, mata. Wal jufunil arba'ah, jufun al arba'ah. Apa nih? Jafnun. Anggota tubuh yang ada 4 apa ya? Di kitab saya kok tidak diterjemahkan, padahal saya nggak tahu. Jafnun. Sebentar, kita buka kamus. Jafnun. Loh, nggak ada di kamus sih, gimana ini? Tanya Google Translate. Coba kita tanya Google Translate.
Dia terjemahkannya apa? Jafnun. Kelopak mata. Di sini terjemahnya kelopak mata, jafnun. Kelopak mata ada 4, betul? Kelopak atas bawah ya mungkin ya, hitungannya ya. Wal lisan. Wal lisan. Lisan berarti mana? Ya. Lisan itu yang ini. Kalau syafatain ini kan gitu. Kan kalau di mahraj kan torful lisan ya kan, aqsal lisan ya kan, lidah, lisan itu lidah. Kalau syafatain ini mahraj huruf apa yang dari syafatain? Ba sama mim. Itu kenapa irkab ma'ana di mim kan ya? Irkam ma'ana, betul ya? Wa dhahabil kalam, tindak pidana yang sampai mengakibatkan bisu. Wa dhahabil basar, buta. Wa dhahabis sama, membuat tuli. Wa dhahabis syammi, dhahabis syammi itu menghilangkan indera penciuman, betul. Wa dhahabil aqli, menghilangkan akal, bikin gila. Wa dzakari, menghilangkan zakar. Wal unsaya ini, menghilangkan lato-lato. Baidotan, dok masih nggak paham. Cowok kan punya 2 ndok itu loh. Kalau ada tindak pidana yang sampai hilang itu 2 ndoknya, maka nanti ada diatnya. Wa fil mudihati, luka yang sampai tadi itu. Mudihah ini berlaku hanya pada kepala ya, kepala dan wajah. Luka pada kepala dan wajah yang sampai ke tulang, ini itu. Atau kalau selain kepala namanya arsh, atau nanti yang dibayarkan namanya arsh. Wasinni, dan gigi khomsun minal ibil, 5 ekor unta. Mulakamah kan 4 rambal, 4 kali 5 20 unta. Wa fi kulli udwin la manfa'ata fihi hukumatun. Kalau tindak pidananya itu kaitannya dengan menghilangkan fungsi anggota tubuh, maka nanti hukumah dibawa ke sebentar. Wal hukumatu juz'un minad diyah, nisbatuhu ila diyatin nafsi nisbatu naksil jinayah min qimatil majni alaihi law kana raqiqan bi sifatihi allati huwa aniha. Ya, ini sama, berarti sama bagian dari diat juga. Wa diyatul abdi, diatnya seorang budak, qimatuhu, sesuai dengan harganya, nilainya dia. Wa diyatul janinil hurri, diatnya janin yang merdeka, gurratun, abdun au amatun, diatnya janin yang merdeka adalah gurrah. Gurrah itu maksudnya di sini adalah budak laki-laki atau budak perempuan, atau 5 ekor unta, atau 5 ekor untanya tidak disebutkan di mata, nantum tulis. Wa diyatul janini raqiq, diatnya janin yang dia statusnya budak, janinnya budak kan ya ikut menjadi budak. Usyru qimati ummihi, 1/10 nilai atau harga ibunya.
Terakhir pembahasan tentang pembunuhan. Faslun fil qasamah. Qasamah ini apa sih? Qasamah itu sumpah 50 kali dari wali keluarga korban pembunuhan yang tidak ada saksi dan buktinya. Yang tidak ada saksi dan buktinya. Jadi misalkan ada sebuah keluarga, salah satu anggota keluarganya hilang, kan? Kemudian ditemukan mayatnya di tempat tertentu, tidak ada saksi, tidak ada bukti, kan? Kemudian keluarganya menuduh seseorang telah membunuh keluarganya tersebut karena mungkin mereka, oh ini kemarin ada cekcok sama fulan, akhirnya kemudian yang dituduh si fulan, padahal tidak ada bukti, tidak ada saksi. Maka wali dari si korban bersumpah 50 kali. Bersumpah 50 kali. Sumpah ini nanti kan ada hubungan sengketa, permusuhan, kan ada tanda-tanda, ada indikasi, kan gitu. Sumpahnya nanti disebutkan itu. Dulu sebelum ditemukan dia bersengketa, bermusuhan sama ini, tanda-tandanya ini, indikasinya ini, diucapkan 50 kali. Wa idza qatarona bid'wal qatli lauthun. Apabila ada laus yang mengiringi tuduhan pembunuhan. Laus itu keterangan lemah. Laus itu keterangan lemah, tidak sampai pada syahadah. Kalau syahadah kan kesaksian, dia kuat. Kalau laus ini tingkatannya dia lemah. Yaqa'u bihi fin nafsi, yang menghadirkan atau pada diri, pada apa ya, yaqa'u bihi fin nafsi sidqul mudda'i. Indikasi-indikasinya itu menunjukkan bahwa apa namanya, si penuduh itu jujur, si penuduh itu benar. Jadi yaqa'u bihi fin, yaqa'u apa namanya, terletak atau timbul bihi dengan laus itu, keterangan yang lemah itu, fin nafsi pada diri, sidqul mudda'i, bahwa si penuduh ini benar, kan itu. Keterangannya itu dia bukan saksi, tapi dia bilang dulu itu sebelum meninggal dia itu sempat cekcok sama udah pernah berkelahi sampai 5 kali, dibawa ke kebun tebu, misalkan gitu kan. Kok ternyata setelah yang terakhir dia meninggal. Nggak ada saksi, nggak ada bukti, tapi ada keterangan. Cuma keterangan yang lemah itu orang yang mendengar itu, oh iya, bisa jadi, gitu. Paham maksudnya ya? Gitu. Halafal mudda'i khamsina yaminan. Maka si penuduh bersumpah 50 kali. Wastahaqqad diyah. Dan setelah bersumpah 50 kali dia berhak mendapatkan diat. Dan kasus seperti ini maka tidak ada qisasnya, yang berlaku hanya diat. Tidak ada qisas, tidak bisa ditegakkan qisas. Wa illam yakun hunaka lausun, kalau tidak ada laus dalam kasus tersebut, fal yaminu 'alal mudda'a 'alaihi, maka sumpahnya menjadi kewajiban orang yang dituduh. Paham maksudnya ya? Kalau ada keterangan, ada indikasi, maka yang bersumpah si penuduh, keluarganya korban, ya kan? Tapi kalau nggak ada keterangan sama sekali, tidak ada laus, maka yang bersumpah yang dituduh. Yang dituduh. Sanggur-anggur nuduh dia yang bunuh. Lah indikasinya apa? Dia itu yang terakhir bareng sama Loh, tapi kan dia teman akrabnya.
biasanya ngaji bareng, berangkat bareng, apa bareng, kan gitu. Artinya tidak ada lausnya tadi. Lausnya kan ketika diungkapkan, oh iya bener, kan gitu. Kalau tidak ada maka yang bersumpah adalah yang dituduh. Wa ala qatilin nafsil muharramati kafaratun. Orang yang membunuh jiwa yang diharamkan wajib untuk membayar kafarat. Al-muharramah di sini maksudnya ada al-maksumah, yang dilindungi. Baik membunuhnya ini apa namanya? Amdan, syibhu amdin atau khata'. Apa itu kafaratnya? Itqu raqabatin mukminah, membebaskan budak mukmin salimatin minal uyubil mudirrah, yang dia terbebas dari aib-aib yang membahayakan. Fa in lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Kalau tidak nemu, baik memang betul-betul tidak ada atau ada tapi harganya di luar kewajaran, fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka kafaratnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau kasusnya bunuh diri gimana? Ada kafaratnya enggak? Ada kafaratnya. Yang bayar nanti keluarganya. Yang bayar nanti keluarganya. Dipuasakan oleh keluarganya atau dibayarkan dari hartanya orang yang bunuh diri. Itu. Ada salah satu pengurus yayasan itu yang pernah nggak sengaja kecelakaan sampai meninggal dunia lawan kecelakaannya itu. Ya beliau puasa 2 bulan berturut-turut sebagai bentuk kafaratnya itu tadi. Bayar diat apa enggak? Oh alam, kalau diat atau enggak saya enggak tahu. Yang pastikan hukum yang berlaku sekarang tidak mengadopsi 100% hukum-hukum yang ada dalam fikih Islam, sehingga tentu aturan-aturan kaitannya dengan pembunuhan akan berbeda, kan seperti itu. Nanti kalau antum mau lebih mendalam kaitannya dengan hukum-hukum seperti ini, ambil jurusan hukum, mantap nanti. Alumni NG ada yang jadi SH, sarjana hukum. Nah, kalau dilanjutkan lagi nanti jadi MH, nah, bagus lagi nanti magister hukum. Sehingga nanti bisa membandingkan kan, tata struktur hukum-hukum yang berlaku dalam negara Republik Indonesia ketika disandingkan dengan hukum-hukum yang ada dalam fikih itu seperti apa. Adopsinya itu udah berapa persen, misalkan seperti itu. Efektivitasnya seberapa jauh kan gitu. Allah a'lam bishawab. Ini kaitannya dengan kitabul jinayat. Kitabul jinayat untuk pembahasan pembunuhan. Nanti berikutnya akan masuk pada kitabul hudud. Kitabul hudud. Hudud itu apa sih? Hudud itu hukuman yang sudah ada kadar ukuran tertentunya. Sudah ada kadar ukuran tertentu. Seperti zina itu kan sudah ada hadnya. Hudud kan jamak dari had. Sudah ada hadnya. Mencuri, nah, sudah ada hadnya kan dalam syariat kan, dalam Islam itu, dalam Al-Quran sudah ada kan. Faqta'u aydiyahuma, gitu ya. Nakalan, jaza'am bima kasab. Wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'am bima kasaba nakala. Tafadhol. Barangkali ada yang mau didiskusikan sebelum kita sudahi atau kita lanjutkan? Apa, Li? Wala yakuna walidan muslimat itu bagi orang tua aja. Iya. Atau kakek bisa naik ke atas terus. Kandung. Enggak. Kalau kakak enggak berlaku. Yang berlaku orang tua. Ya, orang tua ke atas. Kalau kakak adik enggak berlaku.
Maksudnya kalau kakak adik ya tetap ada kisosnya. Ada kisosnya. Rebutan warisannya. Apa? Ibu, oh alam ya. Kalau di sini lafal sih walidan. Kalau walidan biasanya bapak ya. Mana sih tadi? Nah ini. Allah alam kalau ibu. Di sini lafalnya sih walidan. Kalau walidan biasanya sih bapak. Cuma memang kalau menggunakan kata walid atau walat itu kan konotasinya kan laki-laki dan perempuan. Jadi walat itu kan ya baik anak laki-laki atau perempuan biasanya disebut dengan walat. Kalau mau menunjukkan secara spesifik anak laki-laki biasanya menggunakan kata ibnun. Kalau mau menyebutkan spesifik anak perempuan biasanya pakai kata bintun, kan gitu. Allah alam. Ada lagi? Sebentar. Kalau hari ini kan nggak berlaku itu. Mau orang tua, mau anak, hubungan apa? Nah, hari ini ya pokoknya ada pidananya kan. Bapak bunuh anak kan ya tetap dipolisikan dan ada pidananya, gitu. Ya di dalam Islam juga ada pidananya, cuma tidak ditegakkan kisos itu aja. Apa terus? Kalau misal dianya kan ini sudah ditunjukkan itu. Ya. Itu kalau misal satu keadaan si pembunuh ternyata tidak mampu memenuhi diat yang sudah ditetapkan di sini, tapi si keluarga korbannya memaklumi itu. Allah alam. Saya kemarin malah tidak menyimak pembahasan lebih lanjut kaitannya dengan itu. Allah alam, saya tidak tahu. Apa? Nih. Kalau yang bunuh bukan satu orang. Itu aja. Watuk talul jama'atu bil wahid. Dibagi berarti. Apanya dibagi? Apa diatnya? Allah. Allah alam ya. Kalau diatnya Allah alam saya tidak tahu. Apa? Harusnya sih diatnya diat satu orang. Maksudnya tidak terus kemudian masing-masing bayar diat full. Harusnya ya. Mana tadi? Allah alam. Tidak tahu. Di footnote-nya juga tidak ada keterangan. Apa Dim? Bila kerusakan anggota badan disebabkan karena sabun ya, maksudnya dia berarti kan syibul amd. Sengaja syibul amdi, menyerupai sengaja. Dia kan sengaja jotos, tapi kan tidak sengaja membuat kerusakan kan? Apa sengaja buat kerusakan? Allah alam. Yang pasti ya pada batas atau taraf minimal sebagai tanggung jawab kita sebagai sesama manusia, sesama muslim ya jangan terus lebih ya memang sabung kok, emang kayak gitulah konsekuensinya. Tugel ya wes ya kayak gitu kan gitu. Allah alam. Lagi? Kalau tawuran dalam Islam apanya? Itu kan berarti antara dua pihak kan sudah kayak bersepakat untuk kayak gitu. Nanti kisahnya atau diatnya gimana? Allah alam, saya belum pernah dengar. Itu nanti kalau hukum Islam diadopsi secara full 100%, insya Allah nanti kita tahu jawabannya. Kan gitu. Lagi? Ya, Saib, Awaib. Apakah kalau udah berdenda terus sudah kisos, biasanya udah ya? Itu kan menghapus dosa. Di kisos kemudian diat itu yang saya dengar, yang saya tahu dan pernah saya baca itu menghapus dosa.
Makanya kan ketika ada seorang wanita Gomidiyah itu kan yang mengaku berzina kepada Rasulullah kemudian dirajam itu kan akhirnya kan Rasulullah menyolati perempuan tersebut kan. Tapi kemudian Umar bin Khattab kan menampakkan wajah kurang setuju karena piye tah malah disolati jeung Nabi pripun sih jeung Nabi kok malah antum nyolati perempuan ini kan pezina kan gitu. Tapi jawabnya Rasulullah kan indah sekali. Mar, bukan Mar kamu. Kurang lebih ya kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, Mar, kamu itu seandainya kamu tahu tobatnya perempuan ini itu seandainya dibagi kepada penduduk Madinah maka akan cukup tobatnya si perempuan ini. Dan para ulama juga ketika mensyarah kisah itu kan menyebutkan kenapa si perempuan ini kok lebih memilih ngaku kepada Rasulullah kemudian dirajam, diberi hukuman had di dunia karena dia ingin menyucikan dirinya biar nanti tidak diazab di akhirat sana kan gitu. Yang namanya taubat itu kan ya kita yakin percaya bahwa taubat itu Allah Maha menerima taubat. Cuma kan betul-betul diterima apa enggak oleh Allah SWT kan kita masih Allah alam kan gitu kan. Artinya secara full 100% kan gitu. Tapi ketika dia sudah saya berzina, saya sudah mendapatkan hukumannya kan gitu. Allah alam. Yang saya tahu sih gitu sudah beres. Ada yang mau mengakui dosa-dosanya? Enggak bisa ya kalau hari ini karena itu tadi karena hukum Islam tidak diadopsi 100% kan gitu. Bahkan hari ini kan perzinaan difasilitasi, minum khamr difasilitasi. Ya enggak? Ada lokasi-lokasi, ada tempat-tempat di mana khamr di situ menjadi halal. Sahilah. Antum ini harus melek realita dan enggak boleh ragu. Karena itu fakta di negara kita. Kan? Ada tempat-tempat di mana zina di situ halal. Kalau kita ke situ melarang zina, malah kita nanti yang diusir, kena pasal. Karena tempat itu sudah ada izinnya, ada backupnya, ya enggak? Ya pakai nih. Padahal jelas-jelas itu perbuatan haram dalam Islam. Cuma kan ya namanya negara tidak hanya mengatur orang Islam, tapi dari sudut pandang Islam kan betul ada tempat-tempat di mana zina di situ halal, khamr di situ halal dalam tanda kutip maksudnya ya, bukan terus nanti wah di mana nih saya tak kesana halal kata Ustaz Farid gitu. Nggak gitu maksudnya. Allah alam bisawab. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan Kitabul Hudud. Nanti akan membahas tentang had zina, had peminum khamr, had pencuri dan lain sebagainya insyaallah. Nah tatim kalau sudah tidak ada lagi yang mau didiskusikan, berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.